Saat kamu bekerja, lalu merasakan ada ketidaknyamanan, mungkin saja kamu mengalami gangguan panik. Panik merupakan pemikiran-pemikiran cemas yang terjadi di otak secara tiba-tiba. Kecemasan terbagi menjadi dua jenis. Cemas ringan sebagai respon antisipasi terhadap suatu hal, cemas berat yang bisa merugikan perkembangan kepribadian. Menurut Netfit, cemas merupakan keadaan emosional dengan perasaan tegang yang disertai kekhawatiran akan suatu hal. Panik bisa saja muncul saat kamu bekerja di rumah, saat mengemudi, bahkan saat berbelanja. Pada umumnya, panik berdurasi 10 sampai 20 menit. Menurut penelitian, orang dengan gangguan panik 2-10% mengalami post-traumatic stress disorder, 2-20% mengalami fobia spesifik, 15-30% mengalami cemas menyeluruh dan fobia sosial. Gangguan mental emosional termasuk di dalamnya gangguan panik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan sebanyak 9,9% dengan jumlah 152.000 populasi. Gangguan panik tidak terbatas jenis kelamin. Namun, wanita berisiko lebih tinggi. Rata-rata pengidap gangguan panik berusia 20-25 tahun. Berikut merupakan kemungkinan penyebab gangguan panik. Pertama, faktor biologi. Disebabkan karena terjadinya disfungsi bagian tertentu otak yang mengatur emosional. Faktor genetik. Beberapa orang yang memiliki keturunan pencemas atau pengidap gangguan panik mungkin akan lebih beresiko. Panik juga dipicu oleh trauma atau hal yang tidak terlupakan ataupun stres. Mengutip data DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder bahwa ada 13 ciri gangguan panik. Berikut 5 ciri yang relatif sering dikeluhkan. Pertama, pusing atau sakit kepala. Kedua, mual atau sakit pada bagian perut. Ketiga, berkeringat berlebih. Keempat, jantung berdebar-debar. Kelima, berpikiran takut mati. Akibat yang ditimbulkan gangguan panik diantaranya selalu khawatir akan ada penyakit yang mengancam jiwa atau fungsi mental yang terganggu. Kedua, masalah sosial, takut dihakimi karena gejala atau ciri panik yang terlihat. Ketiga, selalu memikirkan skenario terburuk untuk antisipasi gangguan panik. Bila dirasa tidak nyaman, segeralah pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk temui psikiater. Psikiater akan mulai mendiagnosa, memberikan pemahaman, dan pengobatan melalui obat atau psikoterapi. Penggunaan obat yang umumnya dipakai pada golongan SSRI, SNRI, MAOIs, NASAS, dan benzodiazepin. Salah satu pengobatan psikoterapi yaitu dengan psikoterapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Metode yang digunakan dalam CBT, identifikasi akar permasalahan timbulnya gangguan panik. Kedua, restrukturisasi kognitif. Ketiga, identifikasi dan koreksi untuk menganalisis sebab panik dan mengatasi berdasarkan fakta. Keempat, menyimpulkan masalah serta penanganan dengan cara mencatat. Tujuannya untuk mengingat kembali bila terjadi panik. Keunggulan terapi CBT relatif lebih murah serta dapat dilakukan secara mandiri. Mulailah kembali terapkan gaya hidup sehat dan berdamai dengan diri sendiri. Bukan tidak mungkin bila gangguan panik teratasi, produktivitas kamu akan semakin membaik.